Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita buka dulu, kita baca tasawuf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu sambutan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga ibunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini jadi ini. Jadi Bapak yang saya hormati, guru BK di sekolah kita ini cuma 7 orang. Dan tentunya ini kalau dilihat dari sisi jumlah itu begitu kecil dengan 1.536 siswa yang kita miliki. Nah dari situ Bapak Ibu, bahasanya dalam program ini karena BK itu bukan hanya sekedar hadir pada saat ada masalah, tapi harapannya adalah kita bisa menjadi sangat bertumbuh untuk sekolah kita, dan itu tentunya menjadi tugasnya untuk program bagi kami kalau itu betul. Jadi butuh bantuan dari semuanya dalam rangka membersamai anak-anak kita. Baik, yang pertama dulu ya, kerjaan dari potensi. Yang pertama adalah ada 3 instrumen di dalam jurus ini, ada 3. Yang pertama tes gaya belajar atau learning style, yang kedua tes kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yang ketiga adalah tes bakat minat learning asset. Kalau kita tuh mungkin masih masih bertanyakan ya tiga instrumen seperti apa? Ya, yang pertama dulu tes gaya belajar dan lain style. Bapak Ibu pernah tes gaya belajar belum? Sudah pernah ya? Iya. Sudah ketemu gaya belajarnya apa itu? Oh sudah. Bapak sudah ketemu teman? Iya. Oh masih mencari. Karena tugasnya di sini adalah penindasan keseluruh ya. Jadi kita sudah menyiapkan ini versi offline-nya. Jadi saya print ya untuk kerja belajarnya. Ini juga saya berikan di anak-anak. Jadi yang pertama saya belajar atau learning style. Ini fungsinya adalah mengenali kita bagaimana cara mereka untuk mendapatkan menyalurkan informasi terkait dasar mereka. Nah yang pertama untuk gaya belajar ini ada VA dan K. V-nya itu visual itu penglihatan. Kemudian ada auditori, auditori, yaitu dengan cara mendengarkan, dan K-nya adalah kinestetik. Nah dari gaya belajar 3 ini ternyata ada anak kita itu yang gaya belajarnya campuran. Campuran. Ada yang visual kinestetik, ada yang auditory kinestetik, atau dibalik visual kinestetik atau kinestetik visual. Seperti itu. Nah dari campuran ini makanya kemarin saya coba melakukannya di kelas 11 di kafe juga. Kemudian nanti saya akan coba berubah di sini untuk menentukan tes seperti apa. Kemudian yang kedua ada tes kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Untuk kecerdasan majemuk ini Bapak Ibu sesuai dengan Gartner ya, bapaknya MI itu Gartner memberikan hasil penelitiannya yaitu ada 9 atau 10 kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh manusia. Bukan sekedar kecerdasan biasa, tapi termasuk diantaranya ada namanya kecerdasan naturalis, kemudian ada visual linguistik, kemudian ada matematik, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan menerangkan itu sudah secara utuh, tapi tidak dengan punya frame yang sama, punya pandangan yang sama bahwa anak-anak kita adalah anak kita dengan segala keterbatasan dan dengan segala keterbatasan. Dan yang ketiga adalah bakat minat dan riasa. Ini mungkin yang spesifik belum berikan banget, tapi ini karena memang tidak saya disampaikan. Nah, riasa ini ada sekarang loh. F-nya adalah realistis. Ini adalah investigatif, hanya adalah analitik, dan S-nya adalah sosial, E-nya adalah enterprise. Enterprise itu sales, seperti orang jualan, berusaha, enterprise, dan C-nya adalah profesional. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk nanti untuk teori secara penuh akan kita akan cari yang lain untuk ini.
Tapi intinya adalah dalam tes berkaitan dengan mindset ini, anak-anak kita diharapkan mampu melakukan pekerjaan yang untuk dirinya. Kalau pada dengan senior kita, oh kamu tentunya apa namanya jadi air. Nah itu lihat orangnya saya ini bisa seperti itu. Jadi belajar bisa jadi seperti itu, seperti yang kita itu. Belum aku itu harus gini, wah kamu tentunya hidup di air, gitu kan? Atau hidup di dalam. Nah seperti itu kan. Nah ini adalah eksperimen yang disampaikan pada eksperimen tadi. Berikutnya alasan saya kenapa menggunakan saya belajar. Karena kebetulan di kelas belajar itu banyak keluhan tentang bagaimana mereka belajar secara efektif. Ujian interpretasi yang pertama adalah interpretasi dari hasil tes diagnosa. Jadi 30 kelas belajar itu dulu. Ternyata ada lebih dari 8 yang belajar. Itu ada juga yang saya juga baru ketemu seperti ini. Rekomendasinya adalah untuk kelas ini. Satu, memperbanyak penjelasan dengan menggunakan gambar visual. Kita ambil video, tutorial, itu sangat menarik. Diagram atau mapping dengan akses juga mereka. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu juga perlu menyiapkan spidol berwarna kalau mau ada LCD atau termasuk TV interaktif ini. Kadang-kadang anak-anak lebih memperhatikan mereka. Yang kedua, melakukan praktek-praktek sederhana yang menunjukkan penjelasan konsep. Jadi maunya begini. Ketika kita menjelaskan tentang kamera, Bapak Ibu maka harapannya ada kamera di depan mereka. Buat saja, anak-anak bayangkan sebuah kamera. Coba bayangkan sudah kamera seperti apa? Seperti kamera Bapak Ibu. Jadi ada sesuatu yang kita lihat di depannya. Jangan membayangkan saja, bayangkan. Tapi ada sesuatu yang bisa kita. Dan yang ketiga, keterlibatan siswa dalam tugas kelompok dan lebih mendalami praktek. Ini yang mungkin perlu kita kolaborasikan dengan offline lain yang Bapak Ibu mungkin bisa dikomunikasikan. Oke Bapak Ibu, berikutnya kita sudah masuk di ujian yang kedua. Oke, Bapak Ibu guru yang saya hormati, setelah tadi saya sudah menyampaikan hasil rekomendasi hasil assessment, maka dalam RPL ini saya telah menuliskan bahwa anak-anak yang tadi saya jelaskan mereka yang hasilnya lebih banyak di visual kinestetik, maka dalam RPL yang saya lakukan di kelas, maka saya akan lebih banyak melakukan praktek atau diskusi dengan anak-anak sehingga mereka lebih cepat dalam memahami apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu, kita masuk ke ujian yang kedua yaitu jurus yang ketiga, tumbuhan resiliensi. Monggo kita bersama-sama menyimak video yang sudah saya buat di kelas ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, daya lenting atau resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Nah, pada siswa kita Bapak Ibu, kita juga perlu mengembangkan yang namanya growth mindset atau pola pikir bertumbuh, di mana anak-anak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bangkit kembali dari kegagalan atau trauma yang dimiliki pada masa lalunya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada fixed mindset dan ada growth mindset, sehingga kita sebagai seorang guru harus paham terhadap hal tersebut. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan menerangkan terkait dengan teknik burger atau memberi umpan balik dengan model burger. Yang pertama, Bapak Ibu guru bisa mengawali dengan apresiasi, di tengahnya ada koreksi, dan di akhirnya ada apresiasi lagi. Contohnya begini Bapak Ibu. Nah, Bapak mengapresiasi apa yang sudah kamu lakukan dengan upaya yang terbaik. Nah, bagaimana cara kamu bisa mengurangi agar kamu tidak terlambat lagi untuk besok, sehingga kamu bisa datang lebih awal. Bapak percaya kamu pasti bisa. Sekarang Bapak Ibu, saya akan coba untuk menyampaikan hasil dokumentasi saya terkait dengan berita acara konseling. Nah, di sini Bapak Ibu ada berita acara bahwa ada seorang siswa yang melaksanakan konseling dengan saya dengan latar belakang permasalahan frustasi dan minder terhadap hasil belajar bahasa Inggrisnya. Ia merasa kemampuan tidak meningkat dan dia merasa rendah diri dengan apa yang sudah dia dapatkan. Nah, di sini saya akan membantu siswa untuk melakukan proses growth mindset, kemudian menggunakan strategi yang tepat, menumbuhkan semangat dan ketahanan resiliensi dalam menghadapi kesulitan belajar. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya secara bertahap.
Bapak Ibu Guru, seperti apa yang telah saya sampaikan di awal, jadi untuk dokumen hasil, selain berita acara ada jurnal bimbingan dan rekam data yang sudah saya tampilkan di layar. Yang terakhir Bapak Ibu, saya akan menerangkan terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi secara empatik atau dengan empatik terhadap para siswa. Yang pertama dengan empati atau validasi perasaan, yang kedua dengan pengakuan usaha atau potensi, yang ketiga reframing atau perspektif positif, yang keempat penegasan nilai di luar hasil, dan yang terakhir yaitu dengan tawaran dukungan. Semoga dengan prinsip komunikasi empatik tadi Bapak Ibu kita bisa semakin mudah untuk membantu siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan kita semuanya semakin bagus dalam membina putra-putri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini luar biasa karena dari yang disampaikan oleh Pak Eko, kita tahu bahwasannya ada banyak sekali jurus hebat di BK. Di mana hari ini kami belajar tentang yang pertama, jurus pertama kenali potensi. Di situ kami juga jurus-jurus ini bisa kita aplikasikan di jurusan kami, bisa membantu bagaimana kami mengenali potensi anak-anak untuk kita giring mereka menuju anak-anak yang kompeten seperti itu. Dan yang kedua adalah tentang jurus resiliensi, bagaimana membangun daya juang anak-anak bisa menjadi anak-anak yang tangguh, bisa menjadi anak-anak yang bisa bersaing di dunia kerja nanti. Apa yang disampaikan itu sesuatu yang sangat bagus sekali dan menarik, karena memang itu yang dibutuhkan saat ini oleh anak-anak kita. Sehingga pada saat mereka sudah mendapatkan materi tersebut, kita harapkan mereka akan menjadi anak-anak yang super hebat, yang mereka itu super keren, dan mereka itu akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi.